Baik, hadirin sekalian yang saya hormati, kita akan berpindah pada topik yang kedua. Ya, topik yang kedua mungkin kita harus berpikir lebih keras lagi karena mungkin di antara kita semua ada yang sudah paham dan mungkin ada yang belum paham. Karena topiknya adalah asuransi. Nah, asuransi ini kalau kita lacak dalam sejarah, ini sudah muncul pada zaman Romawi, ya. Muncul di Yunani pada tahun 6000 sebelum Masehi. Berarti artinya sebelum Islam datang, sebelum Nabi Isa dilahirkan, ini asuransi sudah berjalan sampai gini. Nah, kemudian asuransi ini ternyata sekarang ini di Indonesia ini ada yang menjadi kebutuhan dan ada yang menjadi keharusan. Kalau menjadi keharusan berarti artinya keterpaksaan. Misalnya sebagai contoh, saya pinjam utang ke koperasi atau ke lembaga finance misalnya. Utangnya banyak, misalnya utangnya 100 juta atau 200 juta. Nah, pihak lembaga finance itu tidak mau kalau saya tidak ikut asuransi. Karena nanti akan repot manakala ketika saya belum lunas utangnya tiba-tiba saya mati, kan begitu. Nah, maka ada kewajiban untuk mengikuti asuransi. Karena yang akan menanggung nanti kalau seseorang yang utang piutang itu meninggal dunia, bukan ahli warisnya yang nanggung utangnya, tetapi pihak asuransi sebagai penanggung ini yang akan menggantikan atau menyelesaikan hutang-hutang yang dipinjam oleh yang utang tadi, ya, misalnya saya tadi gitu. Ini wajib, mungkin di Bank Nusamba juga disarankan atau diwajibkan begitu. Saya kira semua lembaga finance begitu, karena tidak mau repot ketika orang yang utang itu nanti meninggal dunia. Karena istrinya, anaknya, saudaranya, simbahnya, bapaknya suruh nanggung utang itu nggak mau, itu akan merepotkan. Maka mau tidak mau harus wajib mengikuti asuransi. Berarti orang yang mengikut asuransi yang demikian ini kan berarti kan terpaksa. Tetapi ada satu sisi lain lagi, asuransi itu menjadi kebutuhan oleh orang-orang kota, bahkan oleh orang-orang desa juga. Ya. Kaitannya misalnya ada pendidikan. Saya ingin menyekolahkan anak supaya nanti sampai perguruan tinggi, saya supaya ringan. Ketika anak saya lulus SD, saya dapat uang untuk memasukkan anak saya. Begitu juga SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Namanya asuransi pendidikan. Ada juga asuransi yang lain, asuransi kebakaran misalnya. Orang-orang kaya punya pabrik, punya rumah mewah, juga diasuransikan. Ada lagi asuransi kesehatan. Nah, ini asuransi kesehatan yang mungkin ada BPJS juga begitu. Karena supaya kita itu nanti tidak repot ketika kita sakit atau yang ada keluarga yang terkena musibah, kita mengikuti asuransi ini. Nah, ini menarik untuk kita bincangkan kaitannya dengan pertanyaan yang telah saya rumuskan, ya. Apakah asuransi itu sesuai ataukah bertentangan dengan ajaran Islam? Mengingat asuransi sudah muncul di Romawi dan di Yunani pada 600 sebelum Masehi. Lalu yang kedua muncul permasalahan juga, bagaimana hukumnya bagi perusahaan jasa asuransi dan para nasabahnya. Ini akan kita bedah sama seperti tadi. Saya persilahkan kepada penanggap pertama untuk menyampaikan. Silahkan Pak Yai memperkenalkan diri supaya tahu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Usman Tahrir, asal kelahiran di Magelang,
saya mengucapkan terima kasih ada kesempatan untuk ikut dalam kajian yang diselenggarakan oleh PCNU Kendal, yang tentunya kita sangat berbangga punya rois yang benar-benar bisa kita jadikan rujukan untuk menanggapi berbagai problem masalah agama dari jawaban-jawaban beliau ketika kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah, semuanya terjawab dengan tuntas. Saya sempat tergelitik ketika moderator panjenenganipun Kiai Muzakwan mengatakan untuk topik yang kedua adalah asuransi. Ini akhirnya saya ingat dari dua kata itu, ransi ini yang kalau asunya mungkin sudah maklum semua. Ransi itu kalau dilihat dari kamusnya itu punya arti brilian atau cerdas. Berarti kalau asuransi, asu yang brilian atau yang cerdas begitu ya. Nah ini dari judul ini saja mungkin nanti juga akan timbul dua masalah. Artinya dua masalah, mungkin kalau niatnya bagus dengan briliannya, dengan kecerdasannya, akhirnya diperbolehkan. Itu kalau memang brilian dan cerdas, termasuk dalam berburu, ketika kita menggunakan asu yang sudah terpelajar, itu kan dari buruannya kan bisa halal. Tapi kalau asunya tidak terpelajar, ya akhirnya jadi haram. Maka dari hal ini saya akan menanggapi. Pertama saya akan mengarahkan tanggapan kaitan asuransi itu diperbolehkan dengan catatan selama bisa memenuhi aturan-aturan yang ada dalam fikih. Kalau tidak mengikuti aturan-aturan dalam fikih, berarti sebaliknya sesuai dengan judul asuransi. Demikian untuk tanggapan kami kembalikan. Assalamualaikum. Tepuk tangan. Nah, ini malah jadi komentar saya atau paparan saya di awal dikomentar. Ini bukan asuransi, tapi dari bahasa Inggrisnya insurance, kan gitu. Jadi bukan asu dan ransi, tapi ini insurance. Di sini ada yang namanya penanggung dan yang ditanggung ya. Jadi kalau perusahaan asuransi itu biasanya menanggung. Kalau menanggung berarti ada kewajiban bagi yang tertanggung. Kalau yang tertanggung berarti harus membayar premi namanya. Nah, tapi tidak apa-apa, ini sebagai pemanasan Yai Osman. Yang penting mengikuti fikih ya, sepanjang mengikuti kaidah fikih, asuransi boleh-boleh saja. Tetapi ini baru mancing nih, kan belum jelas, semuanya saya yakin belum jelas ya. Maka saya beri kesempatan kepada penanggap yang kedua, silakan. Siapa? Oh, monggo, Yai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Kiai Haji Daniel selaku Rois Suriah PCNU Kendal yang kami taati dan kami muliakan, juga moderator, semua hadirin hadirat yang kami hormati. Pertama saya kenalkan diri, nama saya Keswanto. Di sini masalah tanggapan untuk kedua dari pertanyaan tentang asuransi. Saya enggak pandai bersilat lidah, saya bisanya baca. Maka ya maklumilah tidak terbiasa untuk berbicara berdebat. Nah, kalau debat itu kukul kalahan, tapi yang penting menang. Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat saya jauh berbeda dengan Bapak Usman. Menurut saya asuransi bertentangan dengan syariat atau ajaran Islam, meskipun asuransi sudah ada sebelum tahun Masehi. Tetapi pada zaman Rasulullah asuransi itu tidak pernah dilakukan. Tidak pernah dilakukan. Saya juga melihat dalam asuransi ada unsur-unsur yang bertentangan dengan
syariat Islam. Menurut saya ada 3 hal utama yang ada dalam asuransi yang menyebabkan diharamkannya dalam syariat Islam, yaitu adanya ketidakpastian judi atau riba. Aspek gharar atau ketidakpastian yang ada dalam asuransi terletak pada jumlah premi dan klaim, serta kapan tepatnya nasabah mendapatkan uang klaim dari perusahaan asuransi. Tidak ana horor, ada pula aspek mesir atau judi dalam akad asuransi. Aspek riba juga tampak dalam asuransi. Dalam akad asuransi, nasabah membayar premi kepada perusahaan asuransi. Lalu perusahaan asuransi akan memberikan dana klaim bila nasabah terkena musibah. Letak riba pada asuransi pada asuransi dengan akad dan dana klaim yang diterima. Bila jumlahnya lebih besar dari premi yang sudah dibayar, menjadi riba nasiah dan riba fadl. Sedangkan bila jumlahnya sama dengan premi yang dibayar, maka menjadi riba nasiah. Kepanjangannya ya tadi itu, asuransi itu beraneka ragam, tinggal prakteknya saja. Jadi nanti bisa asuransi dibolehkan juga bisa, tinggal prakteknya itu sangat berbeda-beda. Hanya demikian tanggapan dari saya secara singkat, biar waktunya nanti bisa cukup sampai jam 12. Mungkin topik ketiga uman waktu atau tidak. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Nah, ini sudah kelihatan ada pandangan yang berbeda. Ini menarik juga ini ya. Yang satu sepanjang mengikuti kaidah fikih itu boleh. Tetapi yang kedua dari Yai Keswanto, kalau saya menyaring itu arahnya ke tidak boleh, arahnya ke haram karena ada unsur gharar, ada unsur maisir, ada unsur riba. Nah ini kan ada riba, ada maisir, ada horornya. Nah ini kan berarti kan artinya Yai Kes ini tidak bisa menghalalkan asuransi, kan nggak bisa ini. Ini kan satu membolehkan, satu tidak membolehkan. Nah ini barangkali ada yang akan menanggapi yang ketiga ini. Oh silahkan. Ini kalau Pak Fatkur Rahman ini kan kebetulan kan sarjana hukum dan magister ekonomi, sehingga mungkin bisa memberikan apa namanya, tapi juga santri, sehingga bisa diharapannya mendapatkan pencerahan juga. Silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fatkur Rahman. Saat ini di jajaran PCNU diberi amanat sebagai Ketua Badan Khusus NU Kendal Online. Terima kasih Abah Roy Surya, Abah Kiai Haji Muhammad Daniel Royan, dan host Pak Musaka, juga yang menjadi fasilitator. Terima kasih Pak dari Nusamba. Jadi saya akan menanggapi yang disampaikan dari istilah tadi, mengagetkan kami juga. Asuransi itu mengagetkan, jujur. Padahal dari bahasa kan insurance, dari bahasa Inggris. Saya akan memunculkan satu istilah di Jawa, ada tradisi budaya arisan. Nah itu hampir sama. Mungkin dari sisi Pak Yai Keswanto tadi, apakah ada maisir, ada horornya, apakah itu sama plek? Mungkin dari sisi kebiasaan, orang mantu itu biasanya juga ada arisan. Hari ini ngasih gula, besok gula. Meskipun waktunya berbeda tapi kadarnya sama. Tetapi ada juga yang di Bu Laila ini, misalnya PNS. Ini kan arisan di kantor pakai uang. Nah, dari tahun 2021 sampai dapatnya nanti tahun 2024 karena pesertanya banyak, ini secara ekonomi itu pasti nilai uangnya secara angka itu kan berbeda, nilai intrinsiknya berbeda. Nah, sehingga ini juga mengandung horor tadi, Pak. Nah, kemudian arisan sekarang berkembang bukan cuma yang halal-halal, yang nyerempet-nyerempet misalnya, mungkin nggak ada
istilah ya, arisan apa itu yang bodong ya. Arisan bodong ini kan negatif. Ini apakah itu termasuk asuransi? Nah, dalam kaidah ini saya ingin menyampaikan bahwa sepanjang kita tolong menolong, tujuan innamal a'malu binniyat, bahwa kalau dari bahasa hukum bahwa asuransi itu adalah mengalihkan bencana, pengalihan bencana dari seseorang ke lembaga lain. Sehingga perusahaan asuransi itu perusahaan yang menanggung bencana. Saya akan mengambil satu ayat dalam Al-Quran At-Taghabun ayat 11, bahwa tidak ada sesuatu bencana pun tanpa seizin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada orang yang ingin ditimpa musibah. Jadi itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari kaidah usul fikih bahwa asal sesuatu adalah boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian juga dari ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini kita diperintahkan untuk tolong menolong dalam kebaikan dan tidak diperbolehkan tolong menolong dalam ketidakbaikan. Sehingga menurut saya bahwa asuransi ini ada sebuah perjanjian, ada sebuah akad yang adalah akad sosial, di mana sekarang ada asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi kebakaran dan sebagainya. Ini intinya adalah saling tolong menolong. Kemudian secara Islam ada akad tabaruk, berarti menuju kebaikan, karena bisa jadi tadi disampaikan oleh Pak Musaka bahwa orang yang miskin kemudian hutang banyak ini akan menimbulkan mudarat bagi ahli warisnya jika meninggal, atau dia hutang pakai agunan sebuah rumah, jika terbakar nanti juga yang rugi bukan hanya yang hutang tapi juga ahli warisnya. Sehingga menurut saya boleh, bahwa hukum asal sesuatu itu adalah boleh. Itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Fatur Rahman. Ternyata juga makin menarik ya, ketika ada penanggap satu, penanggap dua yang berbeda pendapat, tetapi pendapat yang ketiga atau penanggap yang ketiga ini justru malah memperbolehkan, didukung oleh dalil usul fikih bahwa asal segala sesuatu itu sepanjang tidak ada dalil yang menghalalkan dan mengharamkan itu adalah ibahah, artinya boleh, mubah. Tambah lagi tadi malah ada unsur ta'awun ya, ada unsur tolong menolong, tadi ayatnya sudah dibacakan. Nah, sebelum Abah Daniel nanti menyimpulkan dan menanggapi satu persatu dari para penanggap, masih ada satu kesempatan lagi. Ini kepada penanggap yang keempat ya, dipersilahkan memperkenalkan diri aja ya. Matur suwun, nama saya Muhaimin dari Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Kendal. Ini menarik sekali, sudah ada dua pendapat, mencoba untuk menguatkan kedua-duanya karena posisinya harus menengah-nengahi. Yang pertama, pendapat yang membolehkan asuransi ini sudah teruji. Buktinya 6000 sebelum Masehi sampai hari ini masih berlaku di masyarakat. Pasti ini sebuah hasil yang sangat menjanjikan, dalam arti menjawab bahwa masyarakat Indonesia ini dan seluruh masyarakat dimanapun sudah bisa meyakini bahwa asuransi menjadi salah satu solusi dari persoalan. Tadi memang berasal dari ma asaba min musibatin illa biidnillah, jagani nek ana musibah terus di kemudian hari tidak mampu untuk bisa membayarnya, ada yang menanggung. Asuransi ini ada yang penanggung yaitu dari asuransi sendiri, perusahaan asuransi, dan yang tertanggung bila mana nanti tidak mampu untuk membayarnya. Pengalaman pribadi alhamdulillah pernah
ada hutang dan kemudian meninggal, begitu meninggal tidak membayar, selesai tanggung jawab untuk membayar hutang tersebut. Setelah karena ada asuransi, contohnya kemarin pinjam sekitar 25 juta di BRI, begitu yang hutang ini meninggal, maka dengan sendirinya beban membayar itu sudah ditanggung oleh pihak asuransi. Ini nilai positifnya. Tapi di situ juga ada tidak keseimbangan, karena beliau hutang banyak baru membayar berapa sekian tapi sudah selesai, dan dari dari yang keluarganya tidak punya beban untuk membayar tanggungan tersebut. Ini nilai yang cukup baik, membantu memang, tetapi perlu juga dilihat kembali dalam semua akad tadi, sistemnya dan seluruhnya yang ada dalam asuransi. Silakan untuk dicek kembali. Pasti hati nurani kita juga bertanya, ketika kita pinjam 25 juta seumpama, tapi kita belum membayar kok selesai, apakah di situ ada baiknya? Nilai positifnya seperti apa? Yang berhutang kan merasa terkejar-kejar, tidak enak sebenarnya, tidak enak hati. Wong kita pinjam 25 juta baru membayar 1 juta kok sudah selesai tidak membayarnya. Ini juga menjadi sesuatu yang kurang pas dan kurang mengenakan bagi yang terbebani hutang tersebut. Mungkin yang ahli warisnya juga tidak enak. Maka menurut kami tadi kedua-duanya memang cukup baik, dalam arti asuransi berguna, tetapi juga betul-betul harus dicek kembali apakah ini betul-betul memberikan kemanfaatan kedua belah pihak, kebaikan kedua belah pihak dalam arti yang sesungguhnya, termasuk dalam hatinya marem po ora. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Nah, saya kira untuk 4 penanggap ini cukup, karena sudah ada yang bisa ditarik, nanti akan dijelaskan secara rinci oleh Abah Yai Daniel. Meskipun ada yang pertama mengatakan boleh, ya, yang kedua mengatakan tidak boleh karena ada unsur gharar, ada unsur maisir, ada unsur riba, ya. Kemudian yang ketiga mengatakan bahwa ini semacam arisan, ya. Kemudian ada unsur tolong menolong atau ta'awun, dan tidak ada dalil yang melarang tentang asuransi ini. Tapi yang keempat juga mempertegas lagi apa yang disampaikan oleh yang ketiga, tetapi masih ada PR yang ganjel. Misalnya utangnya 25 juta, baru ngangsur sekali meninggal dunia, maka kok lunas ini. Nah ini bagaimana kok lunas? Nah ini terus yang rugi siapa? Yang untung siapa? Nah ini kita akan mohon kepada narasumber kita, Abah Yai Daniel Royan, untuk bisa menjelaskan secara detail, ya, supaya jelas kedudukan asuransi itu, apakah di dalam fikih itu diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Silakan, Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa pembahasan itu langsung terjadi kesepakatan, pasti terjadilah ikhtilaf. Maka yang dibutuhkan dari Anda sekalian adalah sikap yang bijak menanggapi ikhtilaf. Itu kira-kira. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang benar asuransi itu bahasa Jawanya angsuran, kan? Insurance, ya. Apa bahasa Inggrisnya? Insurance berarti angsuran, kan? Angsuran. Ora asu ora, ya. Ini guyon ya. Jadi begini ya, para Kiai NU yang terlibat di dalam Bahsul Masail tingkat muktamar bersepakat asuransi itu haram. Boleh dicek di kitab Ahkamul Fuqaha. Seperti tadi yang dikutip oleh Pak Kiswanto. Ada 3 unsur di situ, gharar, maisir, dan riba. Pihak perusahaan asuransi
itu tidak punya niat ta'awun, tapi niatnya golek bardi, sehingga tidak bisa ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa didalilkan untuk memperbolehkan asuransi. Ya, kalau wa ta'awanu itu didalilkan untuk arisan boleh, karena hakikat atau definisi arisan dan asuransi sangat berbeda. Pihak-pihak yang terlibat di dalam asuran itu berniat menolong. Perusahaan asuransi tidak berniat menolong, berniat mencari untung. Jadi sudahlah, kita ikuti saja bahwa asuransi itu nggak boleh, karena alasannya 3 tadi. Jadi ada perbedaan antara asuransi dan arisan, karena arisan itu bisa arisan kurban. Apa ada sih asuransi kurban? Jadi orang kampung mau beli sapi, ya orangnya 20, sapinya itu untuk 7 orang, tuh 20 orang urunan, tapi nanti yang atas nama berkorban 7 orang digilir, nantinya dibuatkan lintingan itu. Nah itu arisan, itu bukan asuransi. Karena apa? Nggak ada pihak yang dirugikan, nggak ada unsur gharar. Unsur gharar itu adalah di mana kebijakan itu menguntungkan sepihak tapi merugikan pihak lain. PCNU dulu, saya ketika itu Khatib Surya, akan menjual kupon berhadiah. Saya larang, itu haram. Jadi kupon dihargai, dibeli harga 5.000. Nanti yang nomornya itu sesuai dengan yang dikocok bisa mendapat mio. Nah, dia hanya mengeluarkan uang 5.000 mendapat mio yang 12 juta waktu itu harganya. Sementara yang lain rugi, nggak dapat apa-apa. Nah, itu namanya gharar itu. Kemudian unsur ribanya apa? Unsur ribanya karena jumlah yang diberikan dengan yang diterima nggak sama. Maisir, ada unsur untung rugi. Jadi sudah sekarang ini sudah mikir tanggal 14 kita diora. Akhirnya kan wes merdukun dengan Kiai Yusur berang. Mbuh mandi pora pokoknya sugesti ini mandi. Itu jebule ora dadi kan gitu lah. Jadi ada maisir di situ. Gitu loh ya. Nah, kemudian ada juga hal yang mirip, bukan mirip, memang asuransi, tapi diperbolehkan, namanya BPJS. Gitu ya. Karena ini digodok lama di Majelis Ulama Indonesia. Di antaranya yang memutuskan kiai-kiai kita yang NU seperti Kiai Khalil Nafis, Gus Asrorun Ni'am dan seterusnya kan. Keputusannya boleh, karena meskipun itu mengandung nilai gharar, apa BPJS itu kan mengandung gharar itu, tetapi diniatkan untuk saling menolong. Jadi orang yang sehat mengsubsidi orang yang sakit, orang yang kaya mengsubsidi orang yang miskin. Waktu itu saya nggak pernah merasakan keuntungan BPJS, bayar terus saya itu. Sekarang saya itu merasa diuntungkan, karena biaya pengobatan itu hampir menyentuh angka 4 juta per bulan gitu. Tapi karena BPJS kan enak gitu. Saya pikir ini uang yang saya pakai berobat tuh BPJS saya yang dulu waktu saya belum sakit kan gitu. Manfaatnya besar sekali ini. Nah, BPJS itu, ya itu asuransi itu. Orang bayar, kalau nggak sakit nggak merasakan faedah daripada uang BPJS itu. Kalau sakit dia menikmatinya. Jadi ada unsur ghararnya juga, ada maisirnya juga, ada ribanya juga.
Tetapi ketika digodok oleh ulama bahwa ini adalah dimaksudkan untuk ta'awun, gitu ya. Dan pemerintah dalam hal BPJS hanya menjadi fasilitator dan tombok. Ini yang harus difikirkan background daripada pelaksanaan BPJS sebagaimana diterangkan oleh Menkeu Bu Sri Mulyani. Jadi APBN mengsubsidi dana BPJS. Karena kalau murni dari uang iuran nggak cukup itu. Saya hari Selasa itu ke Telogorjo, Masya Allah melihat orang sakit operasi semua itu berapa ratus juta itu. Nah, di sini subsidi ternyata. Nah, maka harus dipikir secara komprehensif, lengkap gitu. Tidak boleh sepotong-sepotong. Jangan begini loh, ini yang penting faedahnya. Enggak gitu. Dipikir secara lengkap, komprehensif itu. Jadi yang terjadi di BPJS itu ternyata ada subsidi dari, dan sekarang tipologi penganggaran sedunia itu pakai sistem subsidi. Siapa sih memulai sistem subsidi? Cina itu. Akhirnya Amerika juga dalam menyusun anggaran ada sistem subsidi. Ini program untuk orang miskin, ini untuk solar. Kalau harga aslinya 10.000 supaya terjangkau 5.500. Ada subsidi. Tetapi nanti yang untuk pesawat dimahalkan. Jadi yang sana nyubsidi ke sini. Nah, akhirnya BPJS itu meniru sistem subsidi. Maka kalau sampean masuk ke Indomaret, Alfamaret, membuat harga itu sistem subsidi silang gitu. Itu kira-kira ya. Insya Allah benar. Saya pernah mengikuti pelatihan kesasar tentang marketing. Saya bukan orang marketing, pelajaran 2 hari tentang marketing. Ya malah paham sih. Ono untungnya untuk paham sedikit. Pernah dulu. Hadirin hadirat rahimakumullah, kemudian yang kita bahas lebih tertuju kepada asuransi yang include itu madkhul, dicampurkan ke dalam biaya tiket penerbangan, biaya pembelian sepeda motor, biaya pembelian mobil, biaya ibadah haji. Gitu lah. Jadi di situ ada asuransi. Umpamanya tiket pesawat dari Semarang Jakarta seharga 1 juta, ada asuransinya 40.000. SIM juga ada 20.000. Ya, terus daftar haji ada ratusan ribu. Ada. Itu tidak boleh, tidak harus ada asuransi. Kalau saya dan sampean ngotot haram, enggak jadi haji. Itu loh yang kita maksud adalah, kalau ngotot enggak bisa naik pesawat. Kalau ngotot beli sepeda motor harus second. Tapi sebab kalau baru harus pakai apa namanya? Asuransi. Gitu loh. Hajinya itu wajib, asuransinya haram. Beli sepeda motor itu apa hukumnya? Hah? Nanti dulu. Punya sepeda motor itu kebutuhan primer apa sekunder? Hah? Dulu sekunder. Dulu bahkan sepeda motornya skuter hukumnya sekunder gitu. Sekarang primer itu. Sekarang TV itu dulu sekunder, sekarang primer. HP dulu sekunder, sekarang primer, Pak. Iya, saya ditanya orang tuh bagaimana hukumnya, buka kitab di sini saya. Buka kitab di lemari itu males ini. Ini jadi primer tuh sekarang. Ya. Maka beda-beda hukumnya. Kalau punya istri 2 itu sekunder apa primer itu? Tergantung kebutuhan ya. Nah,
maka harus ada namanya mawazin, timbangan. Ya. Haji itu wajib, asuransi itu haram. Enaknya apakah karena asuransi haram nggak usah pergi haji, atau pergi haji saja asuransi kita abaikan? Ini hukum ya, yang harus benturan dan sampean harus buat kesimpulan. Naudzubillah jangan terjadi umpama. Saya pakai naudzubillah. Sampean punya anak perempuan hamil tanpa nikah. Kemudian sampean golek lanangan dikabruk. Digerebek apa dikabruk itu. Kowe ningkahi anakku. Iku ningkahane haram, Pak. Jadi nikahul mar'ah al-hamil bizina itu haram. Sah tapi haram. Haram tapi sah. Kok iso? Padha karo sampean salat nganggo sajadah lain nyolong. Salate sah menuhi syarat tapi haram mergo nyolong. Gitu kan? Lah urusan penak dhewe meneh iku nilai tambah. Bahasanya namanya nilai tambah gitu. Bukan nilai pokok, nilai apa? Tambah, tambah ki plus, tapi jangan plus ya. Jadi kemudian sampean ambil kesimpulan, ini nikah haram, jangan saya lakukan. Tetapi kalau tidak dinikahkan, wirangku kebuka, fadhihah. Kalau fadhihahku, kewiranganku tak tutup, anakku tak nikahi, tapi haram. Mending di haram pu'o, ono pu'one niki kene. Haram pu'o sing penting ora wirang. Lah haji ngono, wis haji sing penting haji. Haram pu'o sing penting haji. Sing sampean ora wani kan domyang pu'o sing penting wayuh. Iki sing ora wani kan. Maka kesimpulan hukumnya adalah berdasarkan tarjih bainal mutanaqidain, antara dua hal yang bertentangan, mana yang rojeh, mana yang marjuh. Yang rojeh hajinya, asuransi marjuh, maka kita ambil hajinya. Asuransinya halah rak bobolah nggo ning Mekah ono istighfar. Kan gitu kan? Itu namanya halul muskilat, solusi terhadap problem solving, kira-kira gitu. Gitulah. Jadi ini jawaban yang mencarikan solusi, bukan malah menambah masalah gitu. Berarti asune wis kalah. Lihat ya. Jadi gitu kira-kira yang dimaksud oleh pembahasan ini, sehingga enak lah. Silakan barangkali ada yang tanya lagi. Bah, saya kira begini. Tadi kan ada istilah madkhul, jadi asuransi yang apa sifatnya include itu kan diperbolehkan ya, Pak ya. Nah, kalau misalnya kaitannya dengan utang piutang, mohon maaf, misalnya utang ke lembaga finance, ke bank atau apa, itu kan asuransinya itu include di dalamnya. Itu terus hukumnya apakah masuk kategori boleh apa tetap haram, Pak? Lah sama juga ditarjih kan. Jadi manfaatnya hutang di bank kan lebih besar daripada asuransinya gitu. Karena apa manfaat yang akan dirasakan? Kalau mati kan nggak wajib bayar gitu. Mudah-mudahan mati aja. Jangan. Jadi ini kan kebijakan yang bersifat internasional tentang finance itu ya, di lembaga-lembaga finance sedunia, bahwa nasabah itu kalau mati memang harus digugurkan. Nah ini ternyata ada pengawasnya namanya OJK kan, di bawah bimbingan BI, pemerintah lagi. Nah ketika yang menanggung terakhir itu adalah pemerintah, nanti ada sistem namanya akuisisi dan seterusnya, itu penyelamatan bank itu kan.
Itu berarti yang menjamin kan pemerintah. Ketika jaminan itu dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya, ya paslah. Tuh. Maka begini ya. Tadi kan ada yang mengatakan asuransi boleh asal sesuai dengan hukum Islam. Nah, sistem tanggungan, sistem jaminan di dalam Islam sudah ada, namanya kafalah. Ada kafil, ada makful anhu gitu. Bukan asuransi, tapi kafalah gitu. Jadi ada di dalam fikih itu babul kafalah. Tanggungan, jaminan gitu loh. Ya. Jadi dalil asalnya kan Nabi Yakub dimintai anak-anaknya agar Bunyamin diajak pergi. Nabi Yakub sudah menangis kehilangan Yusuf, kok sekarang Bunyamin mau diminta. Nabi Yakub minta jaminan kepada kakak-kakaknya Yusuf itu. Nah, di situ menjadi dalil awal tentang adanya kafalah di dalam Quran itu. Ya, masih ada lagi Mas? Cukup? Cukup. Terima kasih. Terima kasih Abah. Tepuk tangan untuk Abah Daniel.